Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat pagi warahmatullahi ya. wabarakatuh. Selamat pagi ya, Waalaikumsalam Hana. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Gimana Pak. kabarnya? Bagaimana kabarnya? Sudah makan semua? Sudah sarapan Baik, belum? Pak. Ya, Pak, baru makan. Dah. Sudah sarapan semua. Udahlah, Pak. Atau ada yang Siap, puasa hari sudah, ini? Pak. Atau ada yang lagi puasa? Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Ya, salah satu untuk memimpin doa. Mas Arjun untuk memimpin doa, coba. Mas Arjun Bagas Prasetyo, monggo Mas Arjun bisa untuk memimpin doa ya. Mana Mas Arjun? Mas Arjun mana? Wah, keluar nih, malah keluar. Ya udah ganti aja. Mas Febrian Rizky Pratama. Nah, dimohon untuk memimpin doa ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita memulai berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Monggo, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Arjun. Ya. Ini PowerPoint-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan. Ya. Ya, perkenalkan ya, nama saya Andi Muhammad Akbar. Saya di sini sebagai mahasiswa PPL, di mana guru pembimbing dari PPL saya yaitu Pak Arimurti. Beliau mengajar di sini yaitu pelajaran PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ya, di sini saya sebagai membantu Pak Arimurti dalam pembelajaran materi PMKR. Ya, tempat tanggal lahir saya itu di Tegal. Tanggalnya 28 Juli 2000. Ya, pendidikan yang saya tempuh mulai dari SD sampai SMK yaitu di Tegal juga, dan kuliahnya di Semarang. Walaupun engkau selalu jatuh pada kegagalan. Maksudnya apa? Ya, jika kita itu mengalami kegagalan, ya kita jangan sampai pernah bosan atau jangan untuk mengeluh, untuk bangkit kembali. Jadikan kegagalan tersebut yaitu sebagai pelajaran, sebagai pengalaman, agar kedepannya, agar kita bisa bangkit kembali menjadi lebih baik lagi. Ya, jadikan evaluasi kegagalan yang kemarin, jadikan pelajaran. Ya, seperti itu. Begitu juga jika dikaitkan dengan hal agama. Ya, misalnya, ya kita sering sekali melakukan maksiat nih. Ya, jika kita sering sekali melakukan maksiat, kita jangan bosan atau jangan coba-coba kita itu putus asa kepada ampunannya Allah. Kita jangan bosan untuk kembali bertobat kepada Allah. Walaupun kita maksiatnya beribu-ribu kali, beratus-ratus kali, kita juga jangan bosan untuk bertobat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena Allah itu pengampunannya sangat besar, gak ada batasnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, itu moto hidup dari saya sendiri. Lanjut ke pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang akan kita bahas yaitu materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ya, kata yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang 3.1, menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup, serta merawat berkala sistem utama engine dan
mekanisme katup. Jadi sebelum kita tahu cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup, kita harus tahu betul atau paham betul apa sih komponen-komponen yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana cara kerjanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus lanjut ke indikator pencapaian kompetensi. Ya, jadi menjelaskan fungsi perawatan sistem engine dan mekanisme katup. Yang kedua, menentukan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup, serta melakukan perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup, dan mengontrol hasil perawatan sistem engine dan mekanisme katup. Jadi nanti kita bahas fungsi-fungsi perawatan sistem engine dan mekanisme katup, serta komponen-komponennya. Lalu bagaimana langkah-langkah perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Ya. Terus tujuan pembelajarannya. Ya, jadi disediakan komponen yang setelah didik diharapkan mampu menjelaskan masing-masing fungsi dari komponen utama engine tersebut, serta masing-masing fungsi dari komponen mekanisme katup. Setelah nanti dijelaskan jenis-jenis mekanisme katup. Jadi peserta didik mampu menjelaskan cara perawatan sistem engine dan mekanisme katup sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan modul yang disediakan. Jadi misal ada nanti kalau praktek, nanti kan ada modulnya tuh, ada modulnya. Nanti kalau praktek peserta didik atau kalian itu harus sesuai dengan prosedur yang ada pada modul tersebut. Jangan asal melakukan praktek. Jadi ada urutannya, ada langkah-langkahnya dari awal sampai akhir sesuai dengan modul yang diberikan. Ya, materi pembelajaran. Ya. Jadi di sini ada unit satu gelondong mesin mobil ya. Ini ada bagian luarnya saja. Bagian dalamnya yang akan kita bahas nanti tidak terlihat. Ya, di sini ada komponen tutup kepala silinder. Nanti di dalam tutup kepala silinder ada silinder head dan blok silinder, serta ada mekanisme katupnya. Ya, nanti akan kita bahas di situ. Lanjut ke materi ya. Ya, karena ini waktunya hanya sedikit ya, sampai jam 9.15. Dan nanti mohon maaf ya, saya hanya menjelaskan dengan cepat, tidak semuanya saya jelaskan ya secara rinci ya. Karena kan kemarin Pak Ari sudah men-share materinya di Google Classroom. Tapi kalian bisa baca sendiri. Saya hanya menyampaikan ulang. Ini secara ringkas saja. Tidak semuanya secara detail saya bahas di sini. Ya, lanjut ke materi pembelajaran. Ya, di sini ada pertanyaan, ada gambar ya. Mengapa sih mesin harus dirawat? Coba, ada yang bisa menjawab enggak? Mengapa mesin harus dirawat? Ada enggak yang bisa jawab? Ada? Ada enggak yang bisa jawab? Coba Mas Dimas Dwi, bisa enggak jawab pertanyaan saya? Ya ini, mengapa mesin harus dirawat? Gimana Mas Dimas Dwi? Agar bisa tahan lama, Pak. Ya, agar bisa tahan lama. Ya, itu juga betul sekali. Ya, jadi mesin harus dirawat. Yang pertama juga tadi agar bisa tahan lama. Ya, betul. Terus agar menjaga performa mesin itu sendiri. Ada banyak secara rinci fungsi-fungsi atau alasan mengapa mesin itu harus dirawat. Ya, kita jelaskan di materi yang pertama. Ya, jadi fungsi dan manfaat perawatan engine yang pertama yaitu membantu menghemat pengeluaran. Ya, jadi kan jika kita rutin untuk melakukan perawatan atau melakukan servis atau tune up, maka justru itu akan menghemat pengeluaran. Sebaliknya, jika kita jarang untuk menservis atau untuk perawatan berkala, maka kedepannya nanti akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar. Ya, karena apa? Dampaknya jika kita jarang merawat mesin itu, nanti di mesin, di komponen-komponen terdalamnya, di komponen mesinnya akan terjadi kerusakan yang lebih fatal. Dan untuk menservisnya atau menggantinya lebih mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, yang kedua, berkendara jadi lebih aman dan nyaman. Ya, itu jelas sekali. Jika kita rutin untuk perawatan berkala, maka berkendara itu jauh lebih nyaman dibandingkan dari kendaraan yang jarang untuk diservis.
Yang ketiga, mengurangi resiko mogok. Ya, karena untuk kendaraan yang sering diservis atau rutin untuk diservis, maka kemungkinan resiko mogok itu akan berkurang dibandingkan dari kendaraan yang jarang sekali diservis. Misal nih, kendaraan kok jarang sekali diganti oli itu 3 tahun sekali. Wah, itu akan menambah resiko mogok nanti pas di jalan. Bisa aja nanti komponen-komponennya akan dirusak dan menjadi penyebab mogoknya kendaraan tersebut. Yang keempat, nilai jual kembali mobil Anda lebih tinggi. Nah, ini pasti. Ya, jadi ini akan kelihatan persis di mana mesin-mesin mobil yang di dalamnya akan terlihat bagaimana apa sih perbedaan antara mesin-mesin yang sering diservis atau rutin untuk perawatan dibandingkan dari mesin-mesin yang jarang dirawat. Nanti terlihat di dalamnya. Nanti dari segi kebersihan yang dalamnya, terus performa mesin. Jadi terlihat walaupun bodi mobil tersebut itu sama antara mesin yang pertama mesin yang sering diservis, yang kedua mesin yang jarang diservis. Kalau dari luar terlihat sama misal bodinya, tapi kan bagian dalamnya itu yang tidak kelihatan. Nanti bisa dicek. Nanti yang bagian dalamnya yang sering diservis itu memiliki keadaan yang lebih bersih, yang lebih normal dan performanya lebih baik, lebih ideal juga dibandingkan yang jarang diservis. Jadi nilai jualnya itu lebih tinggi. Ya, ini ada komponen-komponen utama mesin. Ya, jadi komponen-komponen utama mesin itu ada 8. Yang pertama ada camshaft, connecting rod, oil pan atau carter, crankshaft, silinder block, piston, silinder head, dan silinder cover. Sini camshaft itu batang penumbuh. Dengan crankshaft oleh sabuk ini, sabuk gear. Ya, ini terhubung putarannya sama. Ini crankshaft untuk menggerakkan atau mentransfer tenaga naik turun piston menjadi tenaga gerak atau tenaga putar. Jadi sini connecting rod adalah batang piston, terus oil pan adalah penampung oli atau carter ya. Terus ini ada cylinder block itu rumah dari piston, dan ini piston untuk menyalurkan tekanan yang dihasilkan dari pembakaran. Dan di sini ada cylinder head adalah rumah dari mekanisme katup itu sendiri, dan di sini ada cylinder head cover adalah tutup dari kepala silinder. Lanjut ke camshaft. Camshaft atau poros knob fungsinya untuk membuka dan menutup katup, baik katup masuk maupun katup buang sesuai dengan pinning yang telah ditentukan. Jadi camshaft itu fungsinya untuk membuka dan menutup katup. Yes, melalui apa? Melalui tonjolan-tonjolan ini. Ya. Jadi putarannya itu sesuai atau buka menutup katupnya itu sesuai dengan pinning yang telah ditentukan. Jadi masing-masing mobil itu mempunyai pinning sendiri-sendiri, jadi berbeda-beda antara mobil yang satu dan mobil yang lain. Ya, jadi spesifikasinya itu berbeda. Misal mobil jam lama, jam 5K itu memiliki pinning 1342 karena punya 4 silinder. Ya, jadi masing-masing silinder, kadang ada mobil yang 5 silinder, ada yang 6 silinder. Ya, itu pinnya berbeda-beda. Ya, itu akan diatur oleh camshaft. Nanti putarannya itu camshaft sesuai dengan pinning mobilnya. Terus ada connecting rod. Fungsi utamanya itu sebagai penghubung antara poros engkol dan piston. Jadi batang piston akan menerima tenaga yang dikeluarkan piston dan merubahnya menjadi energi putar. Jadi connecting rod itu adalah sebagai batang penghubung dari antara poros engkol dan piston. Ya, jadi hanya penghubung saja. Jadi kan piston itu putarannya atau bergeraknya naik turun antara ke MA dan TMB, naik turun terus. Lalu kan disalurkan menuju ke crankshaft melalui batang penghubung ini atau connecting rod. Lanjut ke oil pan.
oil pan atau bisa disebut dengan tangki oli atau bahasa bengkelnya yaitu carter. Ya, fungsinya untuk menampung oli pelumas di dalam mesin. Jadi masing-masing oli itu berbeda-beda. Ya, ada oli transmisi juga nampungnya di sini. Misal ada oli garden, ada sendiri oli garden nampungnya di garden langsung. Terus ini ada oli mesin. Ya, ini menampung untuk oli mesin dan mekanisme lainnya. Lanjut, crankshaft. Ya, ini crankshaft atau bisa disebut dengan poros engkol. Fungsinya untuk merubah tenaga naik turun dari piston menjadi tenaga putar. Jadi kan piston itu bergeraknya naik turun ya. Naik turun antara ke TMA dan TMB. Jadi tenaga naik turun dari piston tersebut akan disalurkan menuju ke crankshaft lalu diubah menjadi tenaga gerak atau tenaga putar. Nah, lalu tenaga putar yang ada di crankshaft nanti akan disalurkan kembali menuju ke transmisi, lalu di transmisi diatur putarannya sesuai dengan kondisi jalan. Dan misalnya ada jalan naik, jalan turun, datar, itu putarannya berbeda-beda, nanti diatur giginya. Ya, jadi putarannya itu diatur, lalu kalau sudah ditransfer menuju ke gardan melalui poros propeller. Ya, jadi di gardan juga diatur lagi putarannya menuju ke masing-masing roda. Jadi fungsi utama dari crankshaft tadi ingat merubah tenaga naik tenaga rumah dari piston. Ya, jadi bergeraknya naik turun piston ini ada di silinder atau proses pembakaran dari piston atau di ruang bakar itu ada di silinder blok. Sini juga disertai dengan lubang-lubang. Ini lubang-lubang ini lubang pendingin. Ya, lubang saluran pendingin dari radiator. Ya, agar mencegah dari overheating. Jadi di sini air pada lubang-lubang ini akan tersirkulasi atau berputar. Ya, intinya lubang-lubang ini untuk mencegah overheating atau panas berlebih pada mesin. Piston, ya lanjut ke piston itu bisa disebut dengan torque. Fungsinya itu menerima tekanan dari gas hasil pembakaran atau pencampuran bahan bakar dan udara. Ya, lalu akan diteruskan ke poros engkol. Ya, jadi fungsinya hanya menerima tekanan pas proses kompresi. Jadi tekanan itu maksudnya pas proses kompresi. Jadi kan ada 4 usaha atau 4 langkah atau siklus kerja ya, siklus mesin. Ini sudah dipelajari pas waktu kelas 1 pasti. Ya, jadi kan ada langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Jadi pas waktu proses tekanan ya di situ atau pas proses kompresi piston berada pada titik sebelum TMA, lalu busi memercikan bunga apinya dan terjadi ledakan di dalam ruang tersebut, sehingga ledakan tersebut akan menekan piston menuju ke TMB. Ya, lalu akan diteruskan menuju ke poros engkol, maksudnya putaran naik turunnya itu, putaran naik turun, tenaga naik turun piston tersebut akan diteruskan menjadi tenaga putar. Ya, menuju ke crankshaft. Cylinder head, ya cylinder head atau disebut dengan kepala silinder, fungsinya sebagai tempat dudukan mekanisme kato, bisa disebut dengan rumah dari mekanisme kato. Ya, sebagai ruang bakar dan sebagai tempat dudukan busi. Ya, di sini juga ada lubang busi juga. Di sini ada tempat katup. Ya, ini ada lubang katup. Ya, terus ada lubang busi juga. Dan di sini juga ada lubang-lubang air pendingin atau air coolant untuk sirkulasi air coolant tersebut. Ya, ini intinya sama seperti tadi, seperti silinder blok. Kalau silinder adalah silinder blok yaitu rumah dari piston, atau tempat dudukan piston. Kalau ini tempat dudukan mekanisme kartur serta ruang bakar dan busi. Ya, silinder head
Ya ini untuk sebagai penutup dari kepala silinder ya, agar debu atau kotoran-kotoran itu tidak mudah masuk pada ruang bakar atau pada kepala silinder. Ini timing chain. Ya ini timing chain adalah penghubung antara putaran dari poros engkol dan poros nol. Tadi kalau digambar itu gambarnya itu bukan timing chain. Kalau yang digambar itu timing gear atau sabuk, bentuknya sabuk. Jadi untuk penghubung antara putaran poros engkol dan poros nol itu berbeda-beda. Ada yang bentuknya itu sabuk, ada yang bentuknya timing gear, dan ada yang rantai seperti ini, sesuai dengan spesifikasi mobil. Ya, tapi intinya sama, fungsinya untuk menghubungkan antara putaran poros engkol dan poros lock atau cancer. Ya, sudah sekiranya komponen-komponen utama. Dari sini ada pertanyaan tidak? Dari penjelasan komponen utama mesin tadi. Ada yang bertanya? Oh, ada yang kurang jelas? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Siap, jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Lanjutkan ya pemeriksaan. Ini jam berapa Baik, sih? Pak. Wah, masih lama. Ya, langsung saya ke intinya saja, bagian yang sangat penting saja. Ya, jadi pada unit mesin mobil itu harus diperiksa komponen-komponen utamanya, harus dicek terlebih dahulu untuk perawatannya. Jadi pasti kalau setiap komponen pasti ada keawasannya masing-masing, ada kerusakan masing-masing jika sudah digunakan terlalu lama. Jadi untuk itu kita harus memeriksa terlebih dahulu komponen-komponen tersebut sesuai dengan gangguan atau kerusakan yang ada atau problem solvingnya apa. Ya, ini ada yang pertama penyetelan sabuk penggerak, yaitu untuk menyetel kekencangan sabuk. Ya, sebelum kita menyetel kekencangan sabuk, kita harus lebih tahu terlebih dahulu, yaitu spesifikasi dari sabuk itu sendiri. Misal sabuk penggerak yang panjang itu spesifikasinya atau kekencangannya yaitu 10 mm. Itu untuk yang pendek 10 mm. Dan jika sabuknya untuk sabuk yang panjang, itu kekencangannya yaitu 15 mm. Yang dimaksud dari kekencangan ini yaitu gerak bebasnya. Jadi kan nanti cara mengeceknya didorong sabuknya ini, didorong, nanti ada gerak bebas antara yang didorong dan ditarik. Jadi didorong berapa dan ditarik berapa, diukur pakai penggaris. Atau panjangnya berapa, itu gerak bebas. Itu ditekan caranya, ya itu yang dimaksud dengan panjang tekanan. Maksudnya itu gerak bebas dari sabuk. Ini sama penyetelan sabuk. Ya, tadi kan pemeriksaan secara kencangannya ya. Yang ini diperiksa secara fisik atau secara visual. Jadi bisa kita lihat bentuk dari sabuk itu. Coba lihat gigi-gigi sabuk tersebut bagaimana. Apakah sudah aus atau belum? Lalu ausnya sudah parah atau tidak? Lalu lihat ada retakan-retakan atau tidak. Nah, jika terdapat retakan seperti pada gambar di sini, maka sabuk itu ya harus diganti kalau sudah patah. Nanti kalau masih dipakai lagi nanti akan bisa menimbulkan bahaya masuk perjalanan nanti. Ini kenyataan sabuk, ini lanjut saja. Ya ini pemeriksaan kerataan kepala silinder. Ya, jadi pemeriksaan kepala silinder yaitu menggunakan penggaris ya, menggunakan penggaris dan fuller kick. Tapi penggarisnya ditempatkan, didudukan atau di bagian atas dari kepala silinder. Masih ada berapa silang? 1, 2, 3, 4. Ini bagiannya 1, 2. Tempatkan lalu di bagian-bagian ini, misalnya di bagian pojok bawah, pojok tengah, dan pojok atas, diperiksa menggunakan atau dicek celahnya menggunakan fuller kick. Misal di bagian pojok dan tengah, selisih celahnya itu berbeda atau berbeda jauh, maka itu sudah fatal. Ya, maka bagian tengahnya itu sudah aus parah, maka itu harus diganti. Ya, misal di bagian pojok kita cek menggunakan fuller kick, ya
ukuran celahnya itu misal 10 mm, sedangkan di bagian tengah itu 2 mm ya. Itu perbandingannya sudah jauh. Maka keausannya sudah parah, sudah tidak rata lagi kepala silindernya. Maka yang harus dilakukan yaitu dipres atau diratakan kembali. Begitu juga dengan pemeriksaan kerataan blok silinder. Jadi sama pemeriksaan kerataan blok silinder itu menggunakan penggaris ini. Jadi di bagian pojoknya dicek menggunakan penggaris dan working. Nanti dimasukkan celahnya bagian pojok, tengah, dan pojoknya lagi. Lalu dicek celahnya itu hasilnya berapa. Jika selisihnya itu sudah melampaui batas atau melampaui spesifikasi, maka sudah harus diganti atau dipres kembali karena sudah tidak rata. Nah, ini pemeriksaan run-out jurnal genset. Ya, ini pemeriksaan run-out jurnal genset yaitu menggunakan balok dan alat mengukurnya. Nanti ini gensetnya diputar alat mengukurnya. Nanti lihat jarum ini, jarumnya bergerak, selisihnya harus bisa dilihat selisihnya. Ya, di mana spesifikasi dari genset yaitu maksimal 0,06 mm. Nanti ini diputar, nanti ini jarum bergerak dan lihat selisihnya itu ada berapa. Ya, lanjut pemeriksaan run-out poros engkol. Ya, ini juga sama. Jadi poros engkol kita lepas dari mesin lalu ditaruh ke balok, kedua balok yang sudah dibuat seperti ini. Ya, kalau sudah nanti putar sama jarum jam, lalu lihat selisihnya berapa. Di mana spesifikasi maksimal dari run-out poros engkol yaitu 0,03 mm. Jadi tujuan dari run-out genset atau poros engkol yaitu untuk mengetahui bengkokan dari poros itu sendiri. Jadi kalau sudah melebihi dari run-out maksimum, maka harus diperbaiki atau harus diganti poros itu. Jadi bengkoknya sudah melebihi batas. Nah, ini pemeriksaan diameter silinder. Pemeriksaan diameter silinder yaitu menggunakan silinder forging. Ya, jadi cara pemeriksaannya itu pertama siapkan alat ukur terlebih dahulu. Yang pertama ada pertama ada jangka sorong, lalu mikrometer dan alat ukur silinder forging. Sebelum mengukur menggunakan silinder forging, terlebih dahulu lubang-lubang ini, misal kita akan mengukur lubang nomor 3. Jadi lubang nomor 3 ini, lubang silinder ini diukur melalui atau menggunakan alat ukur jangka sorong. Diameternya diukur melalui jangka sorong, misal ukurannya 90 cm. Lalu kalau sudah, ya, silinder forging dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan mikrometer. Ya, jadi ujung ini dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan mikrometer sesuai dengan ukuran tadi, sesuai dengan ukuran diameter silinder yang sudah diukur oleh jangka sorong. Setelah sudah dikalibrasi sesuai dengan diameter lubang yang diukur jangka sorong, maka dimasukkan alat ukur ini, silinder forging dimasukkan ke dalam lubang, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau sudah digerakkan nanti akan terlihat jarumnya bergerak. Ya, jadi jarum bergerak ke kiri dan kanan, maka terlihat selisihnya berapa dan Anda bisa menentukan hasilnya. Jadi silinder forging itu fungsinya yaitu untuk mengukur kebalingan atau keovalan dari silinder atau lubang kepala silinder atau lubang silinder. Ya, sampai sini sudah pemeriksaan komponen SIM. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan dari pemeriksaan komponen mesin? Tidak ada ya, langsung lanjut dulu. Nah, sebentar.
Lanjut ke mekanisme katup. Jadi ini ada gambaran atau animasi dari mekanisme katup. Di sini terlihat bagaimana camshaft ini bekerja dan katup ini bekerja naik turun. Ya, ya lanjut ya ke mekanisme katup. Ya, mekanisme katup. Mekanisme katup pada mesin kendaraan berfungsi untuk mengatur pemasukan gas baru atau campuran bahan bakar dan udara secara optimal ke dalam silinder dan mengatur secara optimal ke dalam silinder dan mengatur pembuangan gas bekas ke saluran buang. Jadi fungsi utama dari mekanisme katup yaitu mengatur pemasukan atau pembuangan dari percampuran bahan bakar dan udara menuju ke dalam ruang bakar. Di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama ada tuas katup atau rocker arm. Di sini ada pengantar katup atau ini atau lapisan dari batang katup, ada batang penumpu, lalu ada mangkuk penumpuk. Dan ini ada ini poros cam ini maksudnya atau camshaft ya. Misalnya itu balik. Di sini ada blok silinder. Ini blok silinder, ini poros cam, ini kebalik ya di sini. Nah, terus kepala silinder dan ada katup. Lanjut. Jadi mekanisme katup itu ada jenisnya sendiri-sendiri. Ada dua tipe ya. Yang pertama tipe dengan poros cam di bawah dan yang kedua ada tipe poros cam di atas. Kita akan membahas mekanisme katup dengan poros cam yang di bawah terlebih dahulu. Ya, untuk poros cam yang di bawah itu mempunyai dua jenis lagi. Yang pertama jenis katup di samping atau SV dan yang kedua katup di kepala silinder atau OHV. Ya, jadi letak dari katup SV itu posisi camshaftnya ada di bawah, persis di piston. Ya, keuntungannya yaitu proses pembakarannya lebih ideal dan penyetelan serta kalau kekurangannya yaitu penyetelannya lebih sulit. Lanjut ke tipe OHV. Kalau tadi kan camshaftnya ada yang paling bawah ya, yang paling bawah. Persis ini lebih ke atas sedikit. Ya, lebih ke atas sedikit di mana katupnya itu menggantung. Ini menggantung katupnya. Kurang bakarnya itu lebih baik. Namun kerugiannya itu banyak bagian atau komponen-komponen yang bergerak sehingga kelembapan massa besar dan tidak ideal bagi atau untuk putaran mesin yang tinggi. Jadi untuk putaran mesin yang tinggi ini kurang ideal atau kurang baik. Nah, ini selanjutnya untuk mekanisme katup dengan poros cam di atas. Tadi kan untuk poros cam yang di bawah letaknya ya, ini ada di atas, letaknya ada di kepala silinder. Kalau yang tadi letaknya ada di blok silinder. Ya, untuk mekanisme katup dengan poros cam di atas mempunyai dua jenis lagi. Yang pertama jenis SOHC dan yang kedua jenis di mana SOHC yaitu mempunyai satu camshaft saja untuk menggerakkan dua katup sekaligus. Yang kedua mempunyai dua camshaft. Jadi masing-masing camshaft itu menggerakkan satu katup. Jadi keuntungan dari SOHC yaitu sedikit komponennya itu sedikit atau bagian yang bergerak, berarti kelembapan massanya kecil sehingga baik untuk putaran tinggi. Sedangkan kerugiannya yaitu motor atau konstruksi motornya itu menjadi tinggi karena ada mekanisme tos ayu. Ya, kerugiannya di sini lebih menonjol ke atas karena ada rocker armnya. Di sini ada rocker arm untuk menggerakkan kedua katup. Dan jadikan di sini ada satu camshaft. Jadi satu camshaft tersebut menggerakkan langsung kedua katup ya melalui rocker arm.
Kristen. Ya, ini cara kerja dari in ya, atau kerja dari SOHC. Itu yang pertama. Ya, ini ada cara kerja mesin ya. Yang pertama yang kuning ini yang satu ini adalah langkah hisap. Yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat langkah buang. Coba ketika kita langkah hisap kita perhatikan katup ini terbuka, katup in terbuka, nah ini berputar ya. Katup in terbuka melalui rocker arm dan poskem ya. Sehingga percampuran bahan bakar dan udara itu masuk melalui katup ini. Pas langkah kedua katup tertutup. Langkah ketiga sama, kedua katup tertutup. Dan langkah yang keempat, katup X mulai terbuka. Karena untuk membuang atau menyalurkan bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara sisa untuk dibuang ke knalpot atau keluar. Nah, lanjut ke tipe DOHC. Jadi konstruksi dari DOHC sendiri yaitu camnya itu langsung terhubung melalui kartu penumbuk atau melalui kartu langsung. Jadi masing-masing cam langsung terhubung ke kartu yang melalui mangkok penumbuk di sini. Dan konstruksinya lebih kecil, tidak menonjol ke atas, sehingga karena lebih bagus dibandingkan SOHC, harganya itu lebih mahal dan mesin itu lebih berat. Serta untuk penyetelannya itu lebih sulit, penyetelan katupnya atau celah katupnya lebih sulit karena tidak ada rocker arm. Kalau secara umum penyetelan katup itu yang ada rocker armnya itu yang lebih mudah, yang tipe SOHC. Ini cara kerjanya, cara kerja dari DOHC. Jadi kalau yang tadi yang tipe SOHC itu menggunakan rocker arm untuk menggerakkan klep atau menggerakkan katup. Kalau DOHC itu berbeda. Pada sistem DOHC ini keberadaan rocker arm itu tidak dibutuhkan lagi karena camshaft itu langsung terhubung ke katup melalui mangkok penumbuk. Nah, karena ada dua camshaft. Jadi camshaft langsung terhubung oleh batang klep. Oleh karena itu DOHC tidak ada klep, tidak ada setelan klepnya. Jadi di sini tidak ada setelan klepnya karena camshaft langsung terhubung melalui mangkok penumbuk atau melalui batang katup ini. Dan mesin ini lebih ideal daripada SOHC. Konstruksinya juga lebih mudah, tidak lebih rumit ya. Ya tadi lebih rumit. Ya. Penyetelan celah katup. Untuk penyetelan kita langsung saja ke video ya. Langsung ke video saja. Nah, jadi lanjut lagi ke di sini silinder ada nomor 4. video tentang penyetelan celah katup yang untuk konstruksi secara umum. Ini penyetelan celah katup pada tipe SOHC, di mana tipe SOHC itu sendiri mempunyai satu camshaft untuk menggerakkan dua katup sekaligus. Pada langkah awal di posisi top 1 pada mesin. Karena Jadi sebelum kita menyetel celah katup, kita harus perhatikan betul topnya. Topnya itu harus pada posisi top 1. Di mana top 1 adalah piston itu berada pada posisi TMA. Ya, itu top 1. Baru setelah itu kita bisa menyetel. penyetelan 2 langkah ya teman-teman. Dan apabila kita akan mengikuti penyetelan sesuai curing order, itu prosesnya agak lama dan agak rumit. Ini Pada petunjuk. mesin ini mempunyai 6 silinder, di mana firing ordernya itu 153624. Ya, jadi
seperti yang saya bilang yang tadi pas materi sebelumnya, masing-masing mesin mobil itu mempunyai firing order yang berbeda-beda, dan masing-masing silinder juga mempunyai firing order yang berbeda-beda. Jadi kalau pada mesin ini, yang ini adalah mesin truk atau bus corporation bagi Jawa. Ya, di mana firing ordernya itu 153624. Yang ada di cover bagian atas ya. Klep Langsung ke dan exhaust di silinder nomor 1. cara penyetelannya saja. Seperti kita saksikan sekarang ini ya teman-teman. Kita siapkan fuller big. Jadi alat-alatnya ada obeng, kunci ring, dan fuller kick. Ya, yang pertama, langkah pertama, Kerja saya teman-teman yaitu kendorkan mur pengancing. mur pengancingnya Yang seperti dikendorkan kita terlebih saksikan dahulu, sekarang ini ya menggunakan ring dan kunci ring. Setelah itu masukkan fuller big dengan Itu ukuran 0,40 mm. Masukkan fuller kick ukuran 0,40. 0,40 itu untuk katup X ya. Ingat ya, kalau 0,4 untuk katup X, sedangkan untuk katup in itu ukurannya 0,30. Ya ingat ya, tetapi untuk masing-masing mobil itu juga mempunyai celah yang berbeda-beda. Itu untuk secara umum 0,3 untuk katup in dan 0,4 untuk katup X. Ya, kalau sudah langsung kencangkan. Ukur, masukkan ke celahnya, ke kicknya. Lalu kencangkan kembali menggunakan kunci ring dan obeng tadi. Jadi ini seperti itu. Yang pertama, kita kendorkan terlebih dahulu. Ini kencangnya murnya. Murnya kendorkan terlebih dahulu menggunakan kunci ring. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan celahnya. Ya, celahnya masukkan sesuai dengan ukuran dari mobil itu. Misal ini atau X celahnya 0,40. Kita masukkan, dan kita lihat ada fuller kick 0,40. Jadi dimasukkan lalu kencangkan, dirapatkan, baru kita kencangkan ini kembali menggunakan obeng dan kunci ring. Kalau sudah, kita cek. Intinya seperti itu untuk cara penyetelan celah katup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Halo? Sudah. Ada pertanyaan atau tidak? Sudah ada Pak, sudah jelas Pak. Jelas Pak. Sudah jelas. Ya, coba. Kalau tidak ada, saya yang tanya ya, karena katanya sudah jelas semua. Coba saya tunjuk ya, tidak apa-apa. Mas Putra pertama, coba. Tadi cara penyetelan katup itu bagaimana? Yang ada di video tadi. Intinya saja, langkah-langkah penyetelan celah katup. Mas Putra pertama mana? Ada? Mas Putra pertama. Coba jelaskan langkah-langkah penyetelan celah katup sesuai pemahaman Mas Putra pertama. Coba jelaskan. Tidak apa-apa. Nanti dapat nilai plus. Tadi Mas Dimas sudah bisa. Sekarang Mas Putra, coba jelaskan cara penyetelan celah katup yang ada di video ini. Nanti saya jelaskan. Silakan Mas Putra pertama, bisa dijelaskan? Nggak bisa. Tadi videonya nggak jelas, Pak. Nggak jelas, ya putar kembali ya sedikit ya. Iya. Ya, jadi gini. Ini saya skip soalnya videonya. Untuk mempersingkat waktu saja. Jadi kita harus siapkan fuller big. Jadi langkah yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat-alatnya dan bahan-bahannya. Yaitu ada fuller big, kunci ring, dan obeng. Ya.
Jadi langkah yang pertama, kita kendorkan terlebih dahulu baut dan murnya ini. Ya, khususnya mur ini maksudnya dikendorkan terlebih dahulu menggunakan kunci ring. Lalu setelah ini dikendorkan, nanti kan celahnya juga sudah kendor. Nah, kalau celahnya sudah kendor, kita masukkan puller gignya. Jika ini katupnya katup in, ya misalnya ini katup X, maka puller gignya itu ukurannya 0,40 mm. Nah, jadi kita masukkan puller gig ukuran 0,40 mm ke dalam celah ini. Lalu kita kencangkan mur dan skrupnya menggunakan ring. Lalu kalau sudah kencang, kita cabut. Nah, ini kan sudah dikendorkan, ya, sama kendorkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ini ke dalam celah, puller gignya masukkan. Lalu kita kencangkan kembali, ya, kencangkan, lalu sudah ditarik. Ini seperti itu. Tetapi perlu kita ingat sebelum kita mengukur celah katup, kita harus mengetahui posisi piston atau posisi top tersebut. Jadi untuk mengukur katup, mesin itu silinder tersebut harus ada pada posisi top 1. Baru setelah pada posisi top 1 kita mulai mengukur. Ya. Ya, jadi yang pertama kendorkan terlebih dahulu, lalu masukkan puller gignya ke celahnya, lalu kencangkan. Ya, seperti itu. Sudah paham, Mas Putra? Ya, Pak. Bisa dijelaskan dari awal? Ya. Coba dijelaskan cara penyetelan celah katup. Saya pemahaman Mas Putra. Intinya aja ya, Pak. Ya, intinya saja. Ya, langkah-langkahnya pertama, siapkan alat-alat. Ya, betul. Yang kedua, kendurkan mur. Dan yang ketiga, masukkan cooler. Lalu setelah itu kita kencangkan menggunakan ring. Yang keempat, sebelum mengukur celah katup, kita harus mengetahui dulu posisi piston. Sudah. Ya, betul sekali. Sudah jelas ya semuanya. Ya. Sampai sini sudah paham? Ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Perlu dilihat kembali ya nanti besok Jumat jam 1 ada ulangan. Nanti mengisi soal pilihan ganda. Ya, hanya mengingatkan kembali. Ya, jadi sebelum saya tutup, monggo Pak Ari bisa menyampaikan sesuatu. Pak Ari, monggo. Pak Ari, monggo. Sakit menyampaikan lagi soalnya. Nanti akan ada sesi foto bersama ya sebelum penutupannya. Nanti Pak Ari yang memimpin. Pak Ari sudah masuk belum ya? Bisa dinyalakan tuh kameranya, bisa dinyalakan tidak? Ya, jadi mau ada sesi foto bersama sama Pak Ari. Mbak Mas, Mbak, dinyalakan semuanya ya kameranya ya? Ya, untuk sesi foto bersama. Nah, di sini. Dinyalakan ya? On cam semua kameranya. Pak Ari belum masuk.
Ya, bisa dinyalakan sambil menunggu Pak Ari masuk dulu ya. Kayaknya Pak Ari keluar lagi. Baik, sudah selesai untuk menyampaikan materi kepada anak-anak semuanya. Sudah untuk foto bersama Pak Andi? Belum Pak, nanti Ya. belum menunggu Pak Baik. Ari masuk dulu. Ada tanya jawab juga dari siswa mengenai materi yang Sudah Pak. sudah. Iya, baik, terima Iya, kasih. sama. Sebelum kita selesai, sekali lagi Peri mengingatkan untuk anak-anak mengisi daftar hadir ya yang ada di Google Classroom di kompetensi dasar 3.1 ya, silakan. Kemudian mengingatkan lagi besok Jumat jam 1 siang akan dilakukan ulangan ya dengan 3 kompetensi dasar: sistem utama engine dan mekanisme katup, diagnosa kepala silinder, dan diagnosa blok silinder. Jadi silahkan menyiapkan diri, membaca kembali, mengingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi dan materi-materi yang Pak Ari sudah berikan di Google Classroom. Baik, untuk foto bersama dulu Pak Andi sebelum kita tutup. Pak Andi menutup, salah satu siswa menutup dalam doa. Setelah itu silakan. Ya, yang belum dinyalakan bisa dinyalakan ya. Mas Raditya Wahyu belum dinyalakan ini kameranya. Enggak dinyalakan dulu. Ya, ada semua ini. Ayo silakan anak-anak untuk membuka kameranya. Ini 1 tahun lebih loh tidak bertemu dengan kalian ya kan, setahun tidak bisa ketemu ya. Jadi silahkan dinyalakan kameranya. Pak Andi akan memfoto kalian untuk bisa jadi dokumentasi dan saling mengenal. Ya, silakan Pak Andi. Ya, ya, coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ini Mas Andika belum dinyalakan. Ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Ya, ampun. Ya, silakan salah satu siswa. Pak Andi bisa menunjuk salah satu siswa untuk menutup dalam doa. Ya. Ya, untuk sebelum penutupan kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Coba Mas Febrian Rizky Pratama bisa untuk memimpin doa penutup nggih. Monggo Mas Febri untuk memimpin doa penutup. Iya Pak, siap Pak. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Salam untuk keluarga, sehat selalu untuk kalian semuanya. Terima kasih bisa live dari grup ini. Terima kasih semuanya. Amin Pak, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak.